Assalamualaikum. Selamat berjumpa dengan saya dalam ruang matematika MGMP Matematika Kota Semarang yang pada edisi kali ini akan menyajikan pembahasan pola bilangan untuk subtopik mengeneralisasi pola dari suatu konfigurasi objek. Untuk itu saya ucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti. Baik, mari kita mulai untuk model konfigurasi yang pertama. Perhatikan ada 4 pola pada gambar yang setiap pola dibentuk oleh bulatan-bulatan bola. Nah, konfigurasi dari bulatan-bulatan bola masing-masing pola ini menyerupai bangun apakah? Menurut Anda? Coba diingat-ingat materi bangun datar yang pernah kalian dapatkan pada waktu kelas 7 dan juga di SD. Bangun apa? Iya, bangun persegi. Nah, kemudian masih ingat enggak rumus luas bangun persegi? Masih? Harus dong, karena luas bangun persegi kan sangat familiar ya. Luas bangun persegi adalah luas sama dengan sisi kali sisi atau luas sama dengan S kuadrat. Nah, ini nanti akan kita jadikan sebagai ya modal kita untuk memecahkan permasalahan terkait konfigurasi yang ada pada gambar model pertama ini. Mari kita lanjutkan pengamatan kita. Amati dengan seksama pola konfigurasi ini dari pola 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau ini kita asumsikan atau kita anggap sebagai bangun persegi dengan banyak objek pada arah mendatar dan arah vertikal, ya, masing-masing kita pandang sebagai ukuran sisi persegi, sedangkan banyak objek dari setiap polanya itu kita anggap sebagai luasnya, maka kita peroleh hubungan bahwa banyak pola pada konfigurasi yang pertama itu ada 1 bola kita anggap sebagai persegi yang berukuran sisinya 1 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas, sehingga luasnya adalah 1 kali 1 kuadrat yang menyatakan banyaknya persegi. Kemudian banyak bulatan bola 4. Kalau kita anggap sebagai persegi dengan panjang sisi 2 satuan, maka pola kedua 4 buah bola itu kita nyatakan sebagai rumus luas 2 kali 2 atau 2 kuadrat. Pola yang ketiga ada 9 bola, ya, ada 9 bola. Nah, kita nyatakan sebagai rumus luas persegi. 9 kita nyatakan sebagai 3 kali 3 atau 3 kuadrat. Dan pola keempat ada 16. Nyatakan juga sebagai rumus luas persegi. 4 kali 4 atau 4 kuadrat. Nah, ternyata setelah kita nyatakan sebagai bentuk luas persegi, kita peroleh 1 pola perkalian atau perpangkatan dari setiap polanya.
Perhatikan indeks P 1, 2, 3, 4. Kemudian bentuk perkaliannya untuk P1 1 kali 1 atau 1 kuadrat. Untuk P2 2 kali 2 atau 2 kuadrat. P3 3 kali 3 atau 3 kuadrat. Dan P4 itu 4 kali 4 atau 4 kuadrat. Nah, dari sini kemudian kita akan bisa menentukan banyak objek pada pola yang kita kehendaki. Ya. Ya, misalnya diteruskan dan kita ingin tahu berapa banyaknya objek atau bulatan bola pada pola ke-20 tapi tanpa menggambar konfigurasinya. Nah, kita tulis saja pola ke-20 adalah P20. Nah, berarti tadi adalah perkalian indeks atau perpangkatan indeks. Berarti 20 kali 20 atau 20 kuadrat. Ada 400 bulatan bola. Kemudian misalnya kita langsung lompat ke pola ke-100. Coba bayangkan, pola ke-100. Kita tulis saja P100. Berarti 100 kali 100. 100 kuadrat, 10.000. Nah, coba kita tidak bisa bayangkan kalau harus menggambar konfigurasi dengan banyak objek sebanyak ini. Tidak mungkin kan? Nah, tapi bisa kita menjawab tanpa harus menggambar. Karena apa? Ada keteraturan pola dari konfigurasi itu. Nah, sekarang mari kita generalisasi menjadi rumus yang menyatakan banyak objek pada pola ke N. Sehingga menjadi rumus umum. Nah, pola ke N kita tulis saja Pn. Nah, Pn berarti titik-titik kali titik-titik atau titik-titik kuadrat nanti. Nah, tadi berdasarkan pengamatan pola ini tadi adalah indeks kali indeks atau indeks kuadrat. Pn, indeks P adalah N. Maka Pn sama dengan N kali N atau Pn sama dengan N kuadrat. Bisa dipahami ya? Baik, model pertama. Semoga menjadi secercah cahaya untuk kita mulai mengenal konfigurasi objek dan mengeneralisasi menjadi rumus umum. Bilangan yang menyatakan banyak objek pada setiap pola, kalau kita nyatakan dalam bentuk barisan 1,4, 9, 16, dan seterusnya, pola ke N, N kuadrat. Nah, barisan ini ya, kalau kita kembali ke masalah barisan sebelumnya, maka disebut barisan bilangan persegi atau barisan bilangan kuadrat. Nah, berikutnya biar lebih dalam lagi dan lebih luas wawasan kita kembangkan ke pola yang lain ya. Mari. Ya, ini pola konfigurasi yang kedua, perhatikan ya. Masih ada kedekatan dengan tadi ya. Amati bentuk konfigurasinya. Nah, permasalahannya berapa banyak bola pada pola ke-20 dan ke-50? Tentu tanpa menggambar. Tentukan rumus umum yang menyatakan banyak bola pada pola ke N. Seperti tadi. Ini masih menyerupai bangun datar tertentu. Bangun datar apa yang menyerupai konfigurasi itu? Apa? Bangun datar apa? Ya, persegi panjang. Dan seperti tadi, luas persegi panjang apa? Iya, panjang kali lebar, atau boleh juga lebar kali panjang. Ingat sifat komutatif ya, perkalian itu boleh bertukar faktor. Oke, sudah punya modal ini dengan cara yang sama seperti tadi ya. Kita asumsikan bahwa setiap konfigurasi dari masing-masing pola ini banyaknya objek pada arah mendatar kita anggap sebagai panjang dari persegi panjang, dan untuk arah vertikalnya kita anggap sebagai lebarnya, sedangkan banyak objek dari setiap pola kita pandang sebagai luas persegi panjang.
maka kita peroleh hubungan antara banyak objek setiap pola dengan rumus luas persegi panjang sebagai berikut. Banyak objek pada pola pertama ada 2. Nyatakan sebagai luas persegi panjang 1 kali 2. Persegi panjang yang lebarnya 1 satuan, panjangnya 2 satuan. Kemudian pola kedua ada 6 objek. Kita nyatakan sebagai perkalian 2 kali 3. Lebar kali panjang. Pola yang ketiga ada 12. Kita nyatakan sebagai lebarnya ada 3 objek, panjangnya ada 4 objek, 3 kali 4. Demikian juga pola yang keempat sebanyak 20 kita nyatakan sebagai 4 kali 5. Nah, sekarang kita amati hubungan antara bilangan indeks dari P1, 2, 3, 4. Kemudian bentuk perkalian dari masing-masing pola. Faktor pertama 1, 2, 3, 4 sama dengan bilangan indeks. Sedangkan faktor kedua adalah 2, 3, 4, 5. Dia juga bergerak. Tetapi nilainya kita lihat. Ketika faktor pertama itu 1, faktor kedua itu 2. Faktor pertama 2, faktor kedua 3. Faktor pertama 3, faktor kedua 4. Dan faktor pertama 4, faktor kedua 5. Apa ini artinya? Bahwa bilangan faktor kedua nilainya selalu 1 lebihnya dari faktor pertama atau 1 lebihnya dari bilangan indeks. Nah, dari sini sudah tampak ya pola yang konsisten dari konfigurasi objek ini yang banyak objeknya dinyatakan dalam bentuk perkalian dari setiap polanya. Kita lanjutkan. Nah, dari pengamatan tadi kita dapat menentukan bahwa tadi setiap pola banyaknya objek adalah perkalian indeks dengan bilangan yang nilainya 1 lebihnya dari indeks. Maka banyak pola ke-20 adalah kita nyatakan sebagai P20. 20 kali bilangan yang 1 lebihnya dari 20 ya 21. Hasilnya 20 kali 21 adalah 420. Kemudian pola yang ke-50. Kita tulis P50. Berarti indeksnya 50. Berarti 50 kali bilangan yang 1 lebihnya dari 50 yaitu 51. Hasilnya sebanyak 2.550 objek. Nah, inilah hebatnya matematika. Tanpa kita harus menggambar, kita bisa menentukan nilai pola kesekian. Ya, karena di dalamnya ada keteraturan pola tadi. Sekarang, jika digeneralisasi dalam bentuk umum, maka banyak pola pada pola ke N adalah pola ke N kita tulis saja Pn. Nah, Pn berarti indeksnya N. N kali bilangan yang 1 lebihnya dari N. Tapi bukan O. Karena kita tidak berbicara urutan huruf tapi urutan bilangan. Siapa bilangan yang 1 lebihnya dari N atau bagaimana menyatakan bilangan yang nilainya 1 lebihnya dari N? Mari kita kembali ke bagian penyelesaian atas ini. Kita perhatikan kembali 20 kali 21. 21 ini kita nyatakan sebagai 20 ditambah 1. Ya. Karena 21 itu 1 lebihnya dari 20. Maka kita tulis P20 sama dengan 20 kali 20 plus 1. Lantas P50, 50 kali 51.
Sama kita nyatakan P50 sama dengan 50 kali dalam kurung 50 ditambah 1. Dengan demikian di dalam kurung kita dapatkan pola yang konsisten. 20 ditambah 1. 20 itu bilangan indeks. Ditambah 1. 50 ditambah 1. 50-nya bilangan indeks. Kemudian ditambah 1. Maka Pn sama dengan N kali bilangan yang 1 lebihnya dari N berdasarkan pola yang ada di dalam kurung ini adalah indeks ditambah 1, kita nyatakan sebagai N ditambah 1. Jadi banyak objek pada pola ke N sama dengan N kali dalam kurung N plus 1. Ini sebagai rumus umum pola ke N dari konfigurasi objek yang membentuk bangun persegi panjang. Oke, bisa dipahami? Nah, kemudian seperti tadi banyak anggota dari setiap pola atau banyak objek dari setiap pola ketika kita nyatakan dalam bentuk barisan 2, 6, 12, 20 dan seterusnya, maka barisan bilangan ini namanya barisan bilangan persegi panjang. Ya, nanti bisa dikembangkan melalui latihan soal-soal dari buku yang kalian punya atau mungkin dari sumber yang lain. Dan masih juga bisa mencari referensi yang lain untuk memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman melalui latihan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa membantu anak-anak dalam belajar apa yang sudah kita bahas pada edisi kali ini.